تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa kembali dengan izin Allah di tempat ini dan di dalam majelis ini untuk tadabbur Al-Quranul Karim. Kewajiban kita kepada Al-Quran tidak hanya membaca, tidak hanya mengajarkan, tapi juga termasuk kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim, yaitu memahami dan mentadabburi. Semoga dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran Allah membuat iman kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk ayat 232. Pekan kemarin kita mengkaji ayat 231. Kita baca dulu Bapak Ibu. Ayat 232. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hati-hati minkumnya jangan kelewatan ya. Karena biasanya kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu yang sering kita dengar. Tapi di ayat ini ada minkumnya. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Satu ayat ini masih berbicara tentang perceraian, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Kita mulai masuk ayat-ayat tentang talak, Bapak Ibu. Ini dari ayat 227 ya. Itu sudah masuk tentang talak. Pada awalnya di bagian ini Allah menyebut tentang masa iddah wanita yang ditalak oleh suaminya. Bila wanita itu tidak menopause, dan juga bila wanita itu tidak ditinggal wafat oleh suaminya, tapi dia dicerai hidup, maka masa iddahnya salasata quru, 3 kali suci. Ada yang bilang 3 kali haid, jemaah rahimakumullah. Kemudian di ayat 229 berbicara tentang talak yang boleh rujuk. Talak berapa? Talak 1 dan talak 2. Jadi talak itu yang bisa dirujuk kalau masa iddahnya sudah selesai, bisa nikah kembali dengan mantan istrinya itu batas maksimalnya talak 2 kali talak. Makanya Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali yang bisa dirujuk ya. Sedangkan di ayat 230 jamaah rahimakumullah ini berbicara tentang apa? Tentang talak bain, talak 3, talak yang sudah tidak bisa lagi dirujuk, apalagi nikah ulang sudah tidak bisa, kecuali si wanita yang ditalak 3 oleh suaminya itu hatta tankiha zaujan ghairah, menikah dengan laki-laki lain, itu tanpa settingan, nikahnya dengan niat menikah untuk selama-lamanya, kemudian berhubungan suami istri, tidak ada sandiwara ya. Lalu ada suatu hal yang membuat mereka bercerai, maka setelah selesai masa iddahnya si wanita ini boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama yang pernah mentalak dia dengan talak 3, jemaah rahimakumullah. Kemudian di ayat 231 ini yang kita bahas pekan kemarin ya, tentang wanita yang ditalak 1 atau talak 2 oleh suaminya, kemudian dia mau selesai masa iddah, maka si suami atau si laki-laki itu diberikan 2 pilihan. Yang pertama, menahan dia dengan cara yang baik, yaitu merujuk. Atau yang kedua, ausarrihuhunna bima'ruf, membiarkan istrinya itu menyelesaikan masa iddahnya. Setelah selesai masa iddahnya berarti otomatis
dia sudah bukan lagi berstatus sebagai istrinya, dan si wanita itu boleh menikah lagi dengan laki-laki lain, ya. Kalaupun laki-laki atau suaminya itu ingin kembali kepada dia, harus nikah apa? Nikah ulang, jamaah rahimakumullah. Itu kalau sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau masih di dalam masa iddah, Bapak Ibu, maka laki-laki punya hak untuk apa? Untuk rujuk. Rujuk kemarin ada berapa? Ada 2. Ada rujuk dengan ucapan, ya, raja'tuki, aku kembali kepadamu sebagai suami. Ada rujuk dengan perbuatan, yaitu seorang suami berhubungan dengan istrinya di dalam masa iddah istrinya. Ini berlaku untuk talak 1 dan talak 2, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, sekarang kita masuk ayat 232, Bapak Ibu. Ayat ini intinya adalah seorang wanita yang sudah selesai menjalani masa iddah talak 1 atau talak 2, kemudian dia ingin kembali kepada suaminya dengan cara menikah ulang, dengan cara menikah sebagaimana pernikahan yang di awal, ya. Maka walinya si wanita ini tidak boleh melarang, ya, tidak boleh melarang, tidak boleh mencegah, tidak boleh menyusahkan. Biarkanlah mereka menikah ulang, ya, walaupun sudah ditalak 1 atau talak 2 oleh suaminya. Baik, itu inti pembahasan ayat 232. Kita masuk kepada tafsirnya. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian wahai para laki-laki mentalak istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, lalu mereka sudah selesai menjalani masa iddahnya. Masa iddahnya tadi berapa? 3 kali quru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Maka pesannya Allah, ini pesan Allah kepada si wali si dari wanita ini. Fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian wahai para wali menghalangi wanita tersebut atau anak perempuan tersebut ayyankihna azwajahunna, untuk menikah kembali dengan pasangannya. Baik pasangannya itu laki-laki lain atau pasangannya itu adalah suaminya sendiri. Tidak boleh dilarang oleh walinya. Ini nanti kita masuk pada pembahasan wali adl, wali yang melarang anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki tanpa alasan yang jelas, Bapak Ibu. Baik. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak istri-istri kalian. Artinya talak itu sesuatu yang diperbolehkan. Allah menurunkan perintah atau syariat pernikahan, Allah juga menurunkan syariat perceraian, Bapak Ibu. Kenapa talak itu bukankah menyusahkan, kok diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Inilah salah satu rahmat Islam, ya, kepada manusia. Karena ada masalah-masalah tertentu yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan cerai, Bapak Ibu. Kalau di dalam agama lain, jemaah rahimakumullah, itu sependek pengetahuan saya tidak boleh bercerai. Apapun masalahnya tidak boleh bercerai, Bapak Ibu. Tapi di dalam Islam ada masalah berat yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan cerai, maka dipersilakan untuk bercerai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang bercerai setelah itu dia lebih baik hidupnya, lebih tenang hidupnya. Jemaah rahimakumullah. Saya ngisi pengajian, Bapak Ibu, ya, itu kalau pagi jamaahnya ibu-ibu kebanyakan. Dan ada beberapa di antara mereka yang janda, ditalak oleh suaminya. Ya. Saya tanya, lebih tenang mana hidup tanpa suami dengan hidup ada suami? Dia bilang apa? Lebih tenang nggak ada suami, Ustaz. Jangan sampai istri kita mengalami seperti itu, ya kan? Kalau nggak ada kita di rumah, istri merasa tenang, happy, enjoy. Tapi kalau ada kita di rumah, istri merasa tegang, Bapak Ibu. Nggak bisa senyum, nggak bisa sumringah. Jangan sampai kita jadi laki-laki seperti itu, jemaah rahimakumullah. Contohlah Rasulullah.
Jangankan menyakiti hati istrinya, membuat istrinya cemburu itu Nabi sangat berat, Bapak Ibu. Nabi pernah datang ke rumah salah satu istrinya. Kemudian sama istrinya ini dikasih hidangan. Yang mana hidangan itu baunya menyengat walaupun sudah habis ya, sudah basuh tangan, sudah basuh mulut, tapi baunya menyengat, jamaah rahimakumullah. Lalu setelah itu Nabi datang ke rumah istrinya yang lain. Apa kata istrinya yang lain? Kamu pastikan dari rumah situ. Ini baunya beda nih, bau makanannya. Nah, istrinya itu berubah mukanya, cemburu. Apa kata Nabi? Demi Allah, aku haramkan makanan itu untukku, karena makanan itu membuat istriku cemburu. Subhanallah. Ini makanan buat cemburu, Nabi langsung gak makan. Ya Allah. Jadi betapa Nabi kita itu sangat menjaga perasaan istri, perasaan seorang wanita, Bapak Ibu. Ya kan? Coba kita bayangkan berapa tahun kita berumah tangga dan berapa kali kita menyakiti hati istri kita, jamaah rahimakumullah. Berapa kali kita membuat dia cemburu, Bapak Ibu. Ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ada masalah-masalah tertentu yang memang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Dan banyak orang yang bercerai, Bapak Ibu, setelah itu dia lebih tenang, lebih nyaman, lebih baik hidupnya dibandingkan ketika dia membangun rumah tangga dengan suaminya itu. Ya. Berarti apa? Perceraian itu lebih baik bagi dia, jemaah rahimakumullah. Selama perceraian itu cerai sunnah, bukan cerai bid'ah. Saya sudah menjelaskan pekan kemarin kan. Talak itu yang diperbolehkan ada talak sunnah. Mentalak istri dalam keadaan hamil itu sunnah, Bapak Ibu. Maksudnya boleh. Kemudian mentalak istri dalam keadaan suci dan belum digauli itu boleh. Yang tidak boleh itu ada berapa kemarin? Yang pertama, mentalak istri dalam keadaan haid itu haram, walaupun talaknya sah. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, mentalak istri dalam keadaan nifas, ini juga haram, walaupun talaknya sah. Yang ketiga, mentalak istri setelah suci dan sudah digauli, ini juga hukumnya haram, tapi talaknya sah. Haid kemudian suci lalu digauli oleh suaminya, setelah digauli ditalak, ini talaknya talak apa? Bid'ah, haram. Si suami yang talak istrinya itu hukumnya berdosa, Bapak Ibu. Tapi hukum talaknya tetap sah. Allah menyatakan, apabila kalian wahai laki-laki sudah mentalak istri kalian, maksudnya di sini talak dua ya. Fabalaghna ajalahunna, maka fabalaghna ajalahunna, lalu istri-istri kalian itu sudah menyelesaikan masa iddah talak satu atau talak duanya. Fala ta'duluhunna, maka kalian wahai para wali dari si wanita tersebut tidak boleh menghalangi anak perempuan tersebut ayyangkihna azwajahunna, untuk menikah lagi, baik dengan laki-laki lain atau dengan mantan suaminya. Karena ini kan masih talak satu dan talak dua, masih bisa kembali lagi dengan cara menikah ulang, Bapak Ibu. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling ridha, saling suka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayat ini ada sebab turunnya. Ada sahabat Nabi namanya Ma'qal, ada yang nyebut Mi'qal, Bapak Ibu. Jadi namanya siapa? Ma'qal bin Yasar. Nah, Ma'qal bin Yasar ini punya adik perempuan. Orang tuanya sudah nggak ada, ya. Orang tuanya Ma'qal ini sudah nggak ada, sehingga yang menjadi wali dari adik perempuannya dia, Bapak Ibu. Kemudian dia menikahkan adik perempuannya dengan seorang laki-laki. Sudah beberapa waktu membangun rumah tangga, ternyata si laki-laki ini mencerai atau mentalak adiknya Ma'qal, ya, Ma'qal bin Yasar, dengan talak satu, ada yang bilang dengan talak dua, Bapak Ibu. Lalu adiknya ini menjalani masa iddah. Setelah selesai masa iddahnya, jemaah rahimakumullah, ya, ada laki-laki lain yang meminang adiknya Ma'qal ini, adik perempuannya. Tapi di situ, ya,
Di sisi lain mantan suami dari adiknya Ma'qal ini juga datang meminang. Jadi dia ingin kembali kepada adiknya Ma'qal. Dia ingin kembali kepada istrinya. Lalu Ma'qal bin Yasar sebagai wali dari adik perempuannya berkata kepada mantan suaminya itu. Kata Ma'qal, "Innaka talaqtaha talaqan lahur raj'ah, thumma taraktaha hatta inqadat iddatuha. Falamma khutibat ilayya ataitani takhtubuha ma'al khitab, wallah la unkihuha abadan." Kamu sudah saya nikahkan dengan adik perempuanku, tapi kemudian kamu menceraikan. Padahal cerainya kamu ini kan masih bisa rujuk. Cuman kamu tidak merujuk adik perempuanku ketika dia masih menjalani masa iddah. Lalu setelah selesai masa iddahnya kamu mau kembali kepada dia, sedangkan banyak laki-laki yang melamar dia. Lalu Ma'qal berkata, "Wallah la unkihuha abadan." Demi Allah, aku tidak akan menikahkan kamu dengannya selama-lamanya. Artinya apa? Ma'qal ini sakit hati. Ma'qal ini benci ya kepada mantan suami adiknya. Padahal masih talak berapa tadi? Talak 1 atau talak 2 jemaah, masih boleh kembali dengan cara menikah ulang jemaah rahimahullah. Tapi kalau udah nggak senang, udah benci, udah sakit hati, maka Ma'qal bilang, demi Allah selama-lamanya aku tidak akan menikahkan kamu dengan adikku. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu turun ayat ini menegur perbuatan Ma'qal. Kata Allah, "Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna." Janganlah kalian menghalangi anak-anak perempuan kalian, wanita-wanita yang berada di dalam perwalian kalian untuk menikah dengan pasangannya, baik dengan laki-laki lain maupun dengan mantan suaminya. Nah, setelah turun ayat ini dibacakan oleh Nabi kepada Ma'qal bin Yasar, langsung Ma'qal bertaubat kepada Allah dan mencabut sumpahnya, kemudian membayar kafarah Bapak Ibu. Karena dia bersumpah tadi. Dia membayar kafarah. Kemudian setelah itu dia memanggil mantan suami adik perempuannya. Dipanggil, lalu dia berkata, "Demi Allah, aku akan menikahkan adik perempuanku denganmu." Ya, subhanallah. Pelajarannya apa ini jemaah rahimakumullah? Bahwa sahabat itu ketika mendapatkan nasihat, pelajaran, peringatan dari Al-Quran, mereka responnya langsung Bapak Ibu, tanpa menunggu, ya kan? Bayangkan, ini dalam kondisi sakit hati, dalam kondisi marah, tapi ketika Allah menegur, langsung kemarahan itu hilang di dalam hatinya, kemudian dia menikahkan adik perempuannya dengan mantan suaminya. Jemaah rahimakumullah, ini orang beriman, ya, orang beriman. Sama seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar marah kepada Mistah bin Usasah karena Mistah ini ikut percaya kepada berita hoax bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Sampai Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menafkahi kamu lagi wahai Mistah." Tapi setelah Allah menegur, Abu Bakar mencabut sumpahnya dan Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan menafkahi kamu selama-lamanya." Subhanallah. Ini sahabat jemaah rahimakumullah. Ada larangan dari Al-Quran, walaupun tidak sesuai dengan keinginan dia, maka dia mendahulukan Allah dibandingkan keinginan dia sendiri, Bapak Ibu. Ya. Nah, ayat ini mengandung faedah di dalam kaitannya dengan fikih, Bapak Ibu, bahwa di dalam fikih itu ada istilah namanya wali adol. Fala ta'duluhunna, ini kan dari kata adol, ya. Adol artinya wali yang menghalangi anak perempuannya atau saudara perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang dia sukai, ya kan, tanpa alasan yang dibenarkan. Padahal laki-laki itu sepupu dengan dia, ya. Cuman karena satu alasan yang tidak jelas, yang tidak syar'i, kemudian dia melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki itu. Maka status walinya itu disebut wali apa? Wali adol, Bapak Ibu. Contoh, panjenengan punya anak perempuan. Lalu ada seorang laki-laki datang, ya kan?
anak perempuan panjenengan senang kepada laki-laki ini senang kepada anak perempuan panjenengan. Dia orangnya baik, sholat, akhlaknya baik, ya. Kemudian panjenengan tidak setuju atau menghalangi anak perempuan panjenengan menikah dengan laki-laki ini. Alasannya apa? Alasannya karena laki-laki ini misalnya kulitnya hitam. Oh, saya nggak senang kamu sama itu. Itu kulitnya hitam, mau gimana nanti keturunan kamu itu? Kamu sudah hitam, terus nikah dengan laki-laki kulitnya hitam, nanti anaknya bagaimana? Begitu. Nah, atau alasannya dari orang tuanya itu karena laki-laki itu kurang tampan misalnya. Jadi kamu nggak usah nikah dengan laki-laki itu. Karena apa? Laki-laki itu nggak tampan wajahnya, nanti malu kalau dibawa undangan misalnya. Ya kan? Atau laki-laki itu misalnya tidak kaya, Bapak Ibu. Sehingga orang tuanya melarang, orang tuanya mencegah, orang tuanya menyusahkan, ya kan? Maka alasan ini bukan alasan yang syar'i. Nah, dengan kondisi seperti ini, si orang tua itu atau si ayah itu disebut wali awal, jemaah rahimakumullah. Maka status perwalian dia sudah gugur, Bapak Ibu. Artinya apa? Si wanita itu boleh tetap menikah dengan laki-laki ini dengan perantara wali hakim. Dia bisa datang ke wali hakim. Nanti wali hakim akan memanggil orang tuanya. Apa alasannya tidak menikahkan anak ini dengan laki-laki ini? Kalau alasannya tidak syar'i, maka dia akan ditolak oleh wali hakim. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Tapi kalau alasannya alasan yang syar'i, maka tidak bisa disebut wali adol. Contohnya tampan, kewaya, putih badannya si laki-laki itu, tapi orang tuanya nggak boleh, ya kan? Nggak boleh anak perempuannya nikah dengan dia. Karena apa? Dia laki-laki yang tidak sholat, atau laki-laki yang sudah suka berjudi, atau laki-laki yang suka minum khamr. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa disebut wali adol. Ya, paham? Nah, dalam kitab fikih itu disebut wali mujbir. Mujbir itu wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki, ya kan? Misalnya Pak Anto punya anak perempuan, ya. Kemudian Pak Anto menikahkan anak perempuan dengan laki-laki pilihan Pak Anto, ya kan? Padahal anak perempuannya nggak suka sama laki-laki itu, ya kan? Itu hanya menang gaya aja, menang penampilan aja, tapi sebenarnya dia bukan orang yang baik, misalnya. Cuman Pak Anto memandang dia orang yang mapan secara ekonomi, ya kan? Nah, dinikahkan. Nah, ini pernikahannya sah, Bapak Ibu. Pernikahannya sah karena apa? Karena wali mujibir itu dia punya hak untuk apa? Menikahkan anak gadisnya walaupun tanpa persetujuan dari anak gadisnya. Berbeda dengan janda, jemaah rahimakumullah. Kalau janda itu tidak boleh dinikahkan oleh walinya kecuali dengan persetujuannya. Kalau dia menikahkan tanpa persetujuan anak jandanya, anak perempuannya yang janda, maka pernikahannya tidak sah, Bapak Ibu. Ini bedanya janda dengan anak gadis. Kalau anak gadis itu penuh berada di dalam kekuasaan walinya. Jadi walinya tanpa izin kepada dia untuk menikahkan dengan laki-laki lain, pernikahannya sah, Bapak Ibu. Tapi kalau janda itu tidak sepenuhnya milik wali, ya kan? Tidak sepenuhnya. Makanya si wali kalau menikahkan anak jandanya, dia harus izin dulu, minta izin dulu. Kalau si janda itu tidak setuju, maka tidak boleh diadakan pernikahan, jemaah rahimakumullah, ya kan? Bahkan dalam pendapat lain, Bapak Ibu, ini pendapat yang lebih ringan, tapi pendapat ini banyak dibantah oleh ulama. Itu pendapat Imam Hanafi tentang wali seorang janda. Itu lebih ringan. Tidak harus memakai wali orang tuanya sendiri, tidak harus memakai wali dari nasabnya, tapi dia bisa menunjuk seorang ustadz, seorang kiai, siapapun untuk menjadi wali dia. Karena janda itu lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya. Tapi pendapat ini banyak dibantah oleh ulama. Tetap walaupun dia seorang janda, ketika dia mau nikah lagi harus menggunakan wali nasabnya, orang tuanya atau kakeknya. Kalau orang ayahnya tidak ada, kakeknya juga sudah tidak ada, maka pakai siapa? Anak
anak laki-lakinya jemaah. Kalau saudara laki-lakinya ada, pakai saudara laki-lakinya. Kalau saudara laki-lakinya tidak ada, maka pakai anak laki-lakinya. Kalau enggak ada nanti baru paman. Kalau paman tidak ada, maka pakai keponakan Bapak Ibu. Dan seterusnya dari pihak yang laki-laki, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian tidak boleh seorang wanita itu mengawinkan dirinya sendiri, nggak boleh, ya. Jadi kalau ada pendapat yang bilang bahwa janda itu boleh mengawinkan dirinya sendiri, ini nggak benar, jangan diikuti. Jangan sampai, karena ada seorang laki-laki itu ngambil enaknya Bapak Ibu. Ketemu janda, ayo kamu nikahkan diri kamu dengan saya. Maka si janda itu bilang, saya nikahkan diriku dengan kamu, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sah. Itu pendapat yang maudhu, yang palsu Bapak Ibu, yang tidak benar, jemaah rahimakumullah. Itu pendapat yang batil. Karena Nabi mengatakan, la tuzawwijul mar'ah al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'ah nafsaha. Tidak boleh seorang wanita menikahkan anak wanitanya, dan tidak boleh pula seorang wanita menikahkan dirinya, nggak boleh. Ya kan, ini pendapatnya siapa jemaah rahimakumullah? Itu pendapat yang batil ya. Karena saya pernah dengar pendapat yang semacam ini. Bahkan ada aliran sesat nikah batin Bapak Ibu. Ya, itu banyak. Itu biasanya orang nggak benar macanya kayak ustadz, kemudian dia ngelirik wanita yang ingin dia nikahi, tapi karena susah keadaannya, akhirnya dia bilang boleh kita nikah batin. Nikah batin itu bagaimana? Pokoknya kamu menganggap saya sebagai suami, saya menganggap kamu sebagai istri, itu sudah kita ada dalam pernikahan. Jadi saya sah sebagai suamimu, kamu sah sebagai istriku. Ini nggak benar jemaah rahimakumullah. Jangan sampai ada di sini yang melakukan seperti itu. Ya, nggak ada kan nikah batin ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini Bapak Ibu bahwa dzalika yu'adzu bihi, mohon maaf, idza taradau bainahum bil ma'ruf. Kalau mereka suka sama suka. Jadi si perempuan suka sama yang laki-laki, walaupun yang laki-laki ini pernah menceraikan dia dengan cerai dua atau dengan cerai satu, ya. Tapi kalau mereka suka sama suka, ridha sama ridha, maka walinya tidak boleh menghalangi mereka untuk menikah kembali Bapak Ibu. Ya. Kalau masa iddahnya sudah selesai, tidak cukup dengan rujuk, ya. Tapi harus menikah ulang. Menikah ulang itu bagaimana? Ya sama seperti awal, ada lamaran. Yang pertama khidbah dulu, meminang dulu. Kemudian setelah itu lamaran. Lalu setelah itu menikah, ada maharnya, ada saksinya, ada walinya. Jemaah rahimakumullah. Enggak langsung menikah begitu, enggak, tapi harus ada khidbahnya sebagaimana pertama dia menikah dengan wanita tersebut, ya. Kemudian Allah menyatakan dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itulah nasihat yang dengannya Allah menasihati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran sebagai nasihat Bapak Ibu. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita harus merasa sedang dinasihati oleh Allah, ya kan? Sedangkan kita dinasihati oleh orang tua saja kita mendengarkan, dinasihati oleh guru kita mendengarkan. Kenapa kita tidak mau mendengarkan? Kenapa kita tidak mau memperdulikan ketika kita baca Al-Quran lalu kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ketika kita merasa dinasihati oleh Allah saat kita membaca Al-Quran, disitulah iman akan bertambah. Tapi kalau kita baca saja Bapak Ibu, maka bacaan itu nggak akan pernah menambah iman. Ada nanti menambah ngantuk, jemaah rahimakumullah, ya kan? Kalau hanya baca saja, baca tok, dapat satu halaman udah ngantuk Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan baca, paham dan merasa dinasihati oleh Allah,
maka disitulah iman panjenengan akan bertambah. Orang yang membaca Al-Quran lalu dia merasa dinasihati oleh Allah dan nasihat itu dia amalkan, maka itu pertanda dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan, dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana Ma'qal tadi, Ma'qal bin Yasar, Bapak Ibu. Setelah ketika dia benci kepada mantan suami adiknya, bahkan dia bersumpah tidak mau menikahkannya lagi ya. Tapi setelah turun ayat ini, dinasihati oleh Allah, ditegur oleh Allah, langsung kebencian itu dilepaskan atau dibuang. Kemudian dia bersumpah untuk menikahkan dia dengan adik perempuannya. Nah, inilah orang yang beriman kepada Allah. Walaupun marah, walaupun benci, tapi ketika Allah nyuruh maafkan, harus memaafkan. Ketika Allah melarang dia jangan mencegah, maka dia harus menghindari larangan tersebut. Ya, ini bukti beriman kepada Allah dan hari akhir, Bapak Ibu. Kemudian Allah menyatakan, dzalikum azka lakum wa athhar. Dzalikum azka lakum wa athhar, itu lebih suci bagi kalian, wa athhar, dan lebih bersih bagi kalian. Artinya apa? Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai nasihat dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita azka wa athhar, suci dan bersih, Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau kita ingin hati yang bersih, jamaah rahimakumullah, ingin hati yang suci, maka jadikanlah Al-Quran sebagai nasihat terbaik dalam kehidupan kita. Mata. Kalau kita ingin membersihkan diri kita, orang kalau ingin membersihkan dirinya tapi jauh dari Al-Quran, mustahil, Bapak Ibu. Mustahil, bohong. Dia ingin membersihkan dirinya tapi dia jauh dari Al-Quran. Nah, tidak hanya membaca, Bapak Ibu, tetapi memahami, itulah yang mendekatkan kita kepada azka lakum wa athhar. Kemudian Allah menutup pembahasan ini dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian enggak tahu, kata Allah. Aku yang tahu. Maka kalau anak perempuan kalian ingin kembali kepada mantan suaminya yang sudah mentalak satu atau mentalak dua, jangan dilarang, jangan disusahkan, jangan disempitkan, jangan dihalang-halangi. Biarkanlah mereka menikah dan nikahkanlah mereka. Karena apa? Kalian tidak tahu, aku yang tahu, kata Allah. Bisa jadi ketika mereka kembali, hubungan mereka lebih baik daripada sebelumnya. Ya kan? Betapa banyak orang yang talak satu atau talak dua, setelah selesai masa iddah, dia nikah lagi. Kemudian apa? Mereka tambah cinta, Bapak Ibu, tambah sayang dengan pasangannya. Jemaah rahimakumullah. Kita nggak tahu perasaan manusia, hati manusia itu kan berubah-ubah. Sekarang cinta tapi lusa bisa menjadi benci. Sekarang benci tapi besok bisa menjadi cinta. Jemaah rahimakumullah. Itulah kenapa di ujung ayat Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian nggak tahu, kata Allah. Aku yang tahu. Biarkanlah mereka kembali, biarkanlah mereka bersatu. Dengan bersatu itu mereka nanti akan tambah cinta, akan tambah sayang, akan tambah baik hubungannya satu dengan yang lainnya. Ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, jemaah rahimakumullah, bahwa dalam hidup ini banyak sekali yang tidak kita ketahui. Jadi antara yang kita tahu dengan yang tidak kita ketahui itu jauh lebih banyak yang tidak kita ketahui. Ya kan? Makanya kita nggak boleh sok tahu, Bapak Ibu. Nggak boleh sok tahu hidup ini. Nggak boleh, jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita apa? Salat istikharah. Salat istikharah itu artinya kita nggak sok tahu hidup. Kita minta petunjuk kepada Allah. Ketika kita melakukan safar, kita disunnahkan oleh Nabi untuk salat istikharah. Apakah safar itu safar yang baik ataukah yang tidak baik? Apakah safar itu aman atau tidak aman? Kita disunnahkan istikharah, bukan mengundi. Sebagaimana orang jahiliyah kan? Orang jahiliyah itu kan kalau mau safar diundi dulu. Baik tidak, aman tidak, diundi. Itu hukumnya haram.
Tapi Nabi mengajarkan kita untuk sholat istikharah, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kemudian setelah itu tawakal, pasrah kepada Allah. Lalu kita ingat ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Betapa banyak yang kita sukai tapi sebenarnya tidak baik untuk kita, dan betapa banyak yang kita benci tapi sebenarnya itu baik untuk kita. Allah sebutkan beberapa kisah dalam Al-Quran, yaitu seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang suka anaknya dimasukkan ke dalam bok kemudian dihanyutkan, Bapak Ibu? Siapa yang suka? Enggak ada yang suka. Tetapi Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk memasukkan Musa bayi ke dalam bok kemudian menghanyutkan. Tapi di balik perasaan tidak suka itu, justru itulah kebaikan untuk dia dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, siapa yang suka Bapak Ibu dimasukkan ke dalam sumur mati, diambil oleh musafir, dijual menjadi budak, masuk penjara, jemaah rahimakumullah. Tapi endingnya apa? Jadi menteri di Mesir, Bapak Ibu. Jadi kita tidak pernah tahu rencana Allah di masa yang akan datang. Maka yang terjadi saat ini jangan langsung disimpulkan, oh nanti pasti begini, oh akan begini, jangan disimpulkan. Kita ingat ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sambil menunggu waktu Isya, kita buka tanya jawab, jemaah rahimakumullah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Latif. Ini kaitannya dengan kami yang sudah tua ini biasa jadi pertanyaan teman-teman yang lain yang di luaran sana tentang talak 1 dan talak 2. Saya pernah ditanya gini, talak 1 itu ya ucapan talak kepada istrinya dan sebelum ada iddah rujuk. Talak 1. Ya, ini talak 1 dinyatakan selesai apa nanti apabila ada talak lagi pada tahun berikutnya menjadi talak 2? Baik. Memang ada perbedaan pendapat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, talak 1, talak 2, talak 3 itu tergantung berapa kali ucapan. Kalau si laki-laki itu mengucapkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, itu berapa kali itu? Itu dalam mazhab Syafi'i sudah jatuh talak 3. Ya, sudah jatuh walaupun masa iddahnya tetap sama, yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi dalam mazhab Hanafi, jamaah rahimakumullah, talak 1, talak 2, talak 3 itu bukan langsung diucapkan saya talak kamu, bukan begitu. Tapi talak 1 dulu, saya talak kamu, kemudian si wanita itu menjalani masa iddah. Setelah selesai masa iddahnya, ya kan, kemudian si laki-laki itu kembali kepada dia, kembali kepada si wanita itu, kemudian ditalak lagi, kemudian kembali lagi ditalak lagi, kembali lagi, itu baru jatuh talak 2 dan talak 3. Jadi kata mazhab Hanafi, kalau si wanita itu belum dirujuk oleh suaminya di dalam masa iddah, ya kan, maka itu masih terhitung sebagai talak 1. Tapi kalau sudah dirujuk kemudian si suaminya mengucapkan talak lagi, itu berarti jatuh talak 2. Jadi mazhab Hanafi lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi kalau di talak 1 si wanita menjalani masa iddah. Nah, selama masa iddah ini jika si laki-laki rujuk, kemudian setelah rujuk ditalak lagi, ini baru jatuh talak 2. Tapi kalau belum dirujuk kemudian menjatuhkan talak lagi, dalam mazhab Hanafi ini tidak terhitung talak 2. Karena masa iddahnya talak pertama ini kan belum selesai. Jemaah rahimakumullah. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, talak 1, talak 2 itu jumlah kata yang diucapkan. Kalau diucapkan 3 kali, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, ini sudah jatuh talak 3. Tapi talak yang seperti ini disebut oleh ulama sebagai talak bid'ah, talak yang haram. Sah talaknya, tapi si laki-laki itu
telah melakukan perbuatan yang haram, Bapak Ibu. Kalau pengen berhati-hati ya ikut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa laki-laki yang menjatuhkan talak 3 kali walaupun si wanita itu belum selesai masa iddahnya dan belum dirujuk oleh suaminya, maka talak itu sudah jatuh sebagai talak 3. Paham ya? Yang lain. Baik, kalau tidak ada lagi, insya Allah pekan depan kita bahas ayat 233, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang wanita yang harus menyusui anaknya selama 2 tahun. Apa kaitannya dengan perceraian? Karena biasanya perceraian itu kan ada hubungannya dengan anak. Ketika seorang wanita itu dicerai oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, Bapak Ibu, maka si wanita ini nanti setelah melahirkan anaknya si suami ya, dia punya pilihan. Pilihannya apa? Menyusui anak itu atau tidak menyusui anak itu. Kalau dia menyusui anak itu, dia punya hak untuk minta upah kepada suaminya, kepada mantan suaminya, ya kan? Punya hak untuk minta upah kepada mantan suaminya sesuai yang mereka sepakati. Misalnya disepakati 3 juta, berarti upahnya 3 juta selama 2 tahun menyusui anaknya. Kalau disepakati upahnya 10 juta, berarti ya 10 juta setiap bulan si suami itu memberikan upah kepada mantan istrinya yang menyusui anaknya, ya. Nah, masalah persusuan ini kita akan bahas insya Allah pekan yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.